Halo semua, kembali lagi di channel Andrian Samolana. Hari ini kita akan melanjutkan sesi membuat Laravel Migration Part 2 ya. Yaitu kita akan membuat dua buah tabel. Yang pertama adalah tabel mahasiswa kemarin. Sebelumnya tabel mahasiswa kampusnya sudah saya rename, saya sudah ganti menjadi tabel mahasiswa. Dan selanjutnya adalah tabel mata kuliah. Jadi mahasiswa itu berrelasi dengan mata kuliah. Jadi relasinya one to many. Satu mahasiswa bisa mengambil beberapa mata kuliah. Jadi satu mahasiswa bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah. Nah, di Laravel pun itu kita bisa merelasikan antar tabel ya, dengan menggunakan primary key dan foreign key. Jadi nanti di tabel mahasiswa tersebut ada primary key-nya NIM, dan di tabel mata kuliah ada primary key-nya kode mata kuliah. Dan untuk di tabel mata kuliah, karena dia berelasi dengan mahasiswa, karena relasinya one to many, artinya satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, itu berarti relasinya foreign key-nya ada di tabel mata kuliah. Nah, foreign key-nya di tabel mata kuliah itu NIM yang mereferensikan ke dalam tabel mahasiswa. Seperti itu. Nah, sebelumnya kita punya source code tabel mahasiswa ya. Ada NIM, ada nama, alamat, jenis kelamin, pria, wanita. Selanjutnya adalah NIM ya. NIM itu kita menggunakan UUID ya. UUID itu adalah sebuah ID ya. ID yang digunakan untuk NIM ya. Jadi kalau di Laravel ada namanya UUID, itu nanti akan menjadi tipe data dari NIM-nya. Biasanya itu char ya, seperti itu. Nah, primary ini adalah primary key dari NIM-nya, seperti itu. Nah, timestamp ini adalah bawaan dari Laravel, yaitu untuk create add dan update add. Oke. Selanjutnya kita akan membuat tabel mata kuliah. Kita buka dulu terminal ya, klik terminal. Jadi nanti satu mahasiswa bisa mendaftar banyak mata kuliah, seperti itu ya relasinya. Klik new terminal. Di new terminal tersebut kita ketikkan PHP ya, PHP. Kita buat migrationnya PHP artisan make.2 migration gitu ya. Nama migrationnya adalah create ya, karena kita mau buat tabel baru, create matkul ya sebagai mata kuliah. Jadi nama mata kuliah itu nama tabelnya matkul. Create matkul ya, table gitu ya. Enter. Nah, setelah diklik ya, kita tunggu dulu, dia akan melakukan proses pembuatan migration. Oke, jadi tabel mata kuliahnya sudah dibuatkan oleh Laravel ya, ada di folder database migration ya. Nah, inilah tabel mata kuliahnya, kita buka. Nah, jadi di sini tabel mata kuliah ini akan berelasi dengan tabel mahasiswa. Nah, kita isi ya. Ini kan untuk tabel matkul, kita isi kolom-kolomnya. Yang pertama tadi ada yang namanya kode matkul, kita pakai UID aja ya. Jadi ada beberapa jenis ID di Laravel. Nanti teman-teman bisa lihat dokumentasi Laravelnya ya. Tapi yang kita akan pakai adalah UID ya. Jadi yang akan kita pakai adalah UID ya. Di sini kita tambahin kode matkul ya sebagai kode mata kuliah. Kita jadikan primary key ya, primary ya, seperti ini. Enter, dia akan otomatis bentuk ya primary-nya. Nah, enter, terus kita kasih $table ya. Untuk tipe data selanjutnya yaitu nama matkul. Nama matkul kita bisa pakai string ya. String ya, string nama matkul. Nama matkul bisa kita pakai string ya. String nama matkul di sini nama matkul ya sebagai nama mata kuliahnya. Terus satu lagi, misalkan kita ingin tahu siapa saja sih ini yang mengambil kode matkul dan nama matkul berikut, seperti itu ya. Berarti kita kasih foreign key-nya ya, $table foreign ya, foreign UID ya, yang ini kita
pilih ya foreign, kita ketikkan foreign UUID. Nah ini NIM ya, jadi NIM ini yang akan kita gunakan sebagai foreign key-nya ya. Nah selanjutnya kita buat ya dollar table foreign key-nya. Cara buat foreign key sangat mudah ya, foreign gitu ya, foreign key-nya apa, NIM ya. Jadi NIM ini yang menghubungkan antara tabel mata kuliah dengan mahasiswa seperti itu ya. Nah selanjutnya dia mengambil reference ya, reference dari kolom NIM ya. Kolom NIM ini yang ada di tabel mahasiswa ya. Kalau kolom NIM yang ini, yang foreign ini, dia yang ada di tabel mata kuliah yang ini. Nah yang ini, yang NIM ini. Nah terus kita kasih panah lagi on ya, onnya dari tabel mana? Dari tabel mahasiswa seperti ini. Kita kasih titik koma jangan lupa. Nah timestamp ini mau kita gunakan mau tidak ini pilihannya opsional, tapi saya akan gunakan saja sebagai create add dan update add ya, kolom dua kolom yang baru, sehingga kita punya 1, 2, 3 ya, 4, 5 ya, karena timestamp ini akan menjadi 2 kolom create add dan update add. Jadi kita punya 5 kolom di tabel mata kuliah. Kita akan jalankan ya, kita save dulu ya. Kita jalankan di Microsoft Visual Studio Code kita dengan perintah yang ini ya. Kita jalankan tabelnya, kita sudah bikin dengan perintah php artisan migrate ya, php artisan migrate. Kita enter. Oke, maka tabel mata kuliah sudah berhasil dibuat gitu ya. Nah, seperti ini dia sudah berrelasi dengan tabel mahasiswa ya. Dia sudah dibuat ya. Di sini statusnya adalah done. Oke, kita cek masuk ke dalam PHP MyAdmin kita. Sebelumnya tidak ada tabel mata kuliah ya. Ini sebelum saya refresh. Nah, kita refresh dulu. Kita refresh di dalam Laravel DB-nya. Apakah ada tabel mata kuliah? Sudah pasti ada karena kita sudah buat tadi ya. Nah, kita klik Laravel DB. Nah, di sini sudah ada tabel matkul ya, mata kuliah. Nah, ini sudah ada tabel mata kuliah yang kita bikin tadi. Ya, kita bikin, kita buka tabel mata kuliahnya. Nah, setelah kita buka tabel mata kuliahnya, dia akan ada seperti ini, kode matkul, nama matkul, NIM, create add dan update add. Nah, create add dan update ini, create add dan update add ini dari tabel tabel mata kuliah ini berasal dari yang dollar table timestamp ya. Ya ini bawaan dari Laravel. Nah ini NIM ini sebagai foreign key, nama matkul ini sebagai kolom kedua dan kode matkul ini sebagai kolom yang pertama. Kita lihat strukturnya. Nah, strukturnya seperti ini ya. Ini jadi atribut kunci primary key. NIM ini menjadi sebuah foreign key ya, seperti itu. Nah, kalau menggunakan UUID ya, dia otomatis akan char seperti ini ya, tipe datanya. Jadi tabel mahasiswa dan tabel mata kuliahnya itu sudah berrelasi ya. Kita lihat juga di tabel mahasiswa. Nah, itu sudah ya, ada NIM juga. Kita lihat strukturnya. Di sini sudah ada juga ya sebagai primary key NIM-nya ya. Tapi kalau di tabel mata kuliah dia sebagai foreign key ya. Kita lihat lagi strukturnya di dalam tabel mata kuliah. Nah, ini sebagai foreign key ya. Oke, itu saja video kita mengenai Laravel Migration Part 2-nya, mengenai relasi antara primary key dan foreign key dan pembuatannya di Laravel. Ya, pembuatan foreign key-nya terutama. Jika video ini membantu, silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam coding.